Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Rofi Syakinah dengan NIM 240103040027. Saya dari angkatan 24 Lokal C. Di video ini saya akan membawakan topik tentang observasi psikologi, yang dimana di dalamnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, fungsi observasi psikologi, lalu ada jenis-jenis observasi, tahapan observasi psikologi, teknik pencatatan observasi, dan yang terakhir ada konsep objektivitas bias observasi. Pengertian, observasi dalam psikologi adalah kegiatan mengamati dan mencatat perilaku, gejala, atau fenomena tertentu. Tujuannya untuk memahami perilaku manusia sebagaimana adanya tanpa harus bertanya langsung kepada individu tersebut, dan juga memperoleh informasi yang akurat, objektif, dan dapat dianalisis secara ilmiah. Dengan fungsi yaitu untuk mengumpulkan data nyata yang bisa digunakan dalam penelitian, asesmen, maupun intervensi psikologis. Selanjutnya, jenis-jenis observasi. Yang pertama ada partisipan, kedua non-partisipan, ketiga alamiah. Lalu, yang keempat ada buatan, yang kelima terstruktur, yang keenam tidak terstruktur. Observasi partisipan. Observasi di mana pengamat ikut terlibat langsung dalam aktivitas subjek yang diamati. Pengamat menjadi bagian dari situasi sehingga dapat merasakan pengalaman dari dalam atau insider perspektif. Contohnya, peneliti bergabung dalam kegiatan belajar kelompok siswa untuk melihat pola komunikasi. Lalu ada observasi non-partisipan, di mana pengamat tidak ikut serta dalam aktivitas subjek, hanya mengamati dari luar. Contoh, psikolog mengamati interaksi anak dengan teman sebaya dari ruang pengamat atau disebut juga dengan one-way mirror. Jenis observasi alamiah, yang berarti seorang peneliti melakukan pengamatan perilaku di lingkungan asli tanpa manipulasi dari seorang peneliti. Contoh, guru BK memperhatikan dinamika siswa saat jam istirahat tanpa memberitahu mereka sedang diamati. Lalu, observasi buatan, yaitu peneliti menciptakan atau mengatur situasi tertentu supaya perilaku yang ingin diamati bisa muncul. Biasanya dilakukan di laboratorium atau tempat yang sudah disiapkan sebelumnya. Contoh, peneliti mengatur simulasi ujian untuk melihat bagaimana siswa bereaksi terhadap tekanan waktu yang diberikan. Observasi terstruktur, yaitu metode pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan pedoman, format, atau instrumen khusus yang telah disusun sebelumnya. Contoh, guru BK mengamati perilaku siswa selama pelajaran dengan menggunakan lembar panduan. Observasi tidak terstruktur, yaitu observasi yang lebih bebas dan fleksibel. Observasi belum punya daftar perilaku tertentu, jadi ia mencatat apapun yang dianggap penting selama pengamatan berlangsung. Contoh, guru baru mengamati suasana kelas selama seminggu tanpa lembar panduan, hanya mencatat hal-hal menarik seperti siapa yang paling aktif, siapa yang sering diam, bagaimana interaksi antar siswa. Tahapan observasi. Yang pertama, ada perencanaan. Di dalam perencanaan, ada menentukan tujuan, di mana itu langkah pertama adalah tahu dulu apa yang mau diamati dan kenapa. Lalu menetapkan subjek observasi, itu memilih siapa yang akan diamati. Lalu ada menentukan setting, di mana peneliti menentukan dan di mana dan kapan observasi dilakukan. Lalu menyiapkan instrumen observasi, seperti menentukan teknik pencatatan atau menyiapkan lembar observasi. Lalu menyusun prosedur observasi, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam penelitian. Lanjut tahapan observasi yang kedua ada pelaksanaan,
Ini tahap di mana observasi benar-benar dilakukan sesuai rencana yang sudah disusun. Yang ketiga ada pencatatan, pengamat menulis hasil observasi dengan teknik yang sudah ditentukan. Yang keempat, analisis dan interpretasi. Eh, ini data hasil catatan dianalisis dan dimaknai. Yang kelima adalah pelaporan, di mana hasil akhir disusun menjadi laporan observasi. Masuk di teknik pencatatan observasi, yang pertama ada checklist. Checklist adalah metode pencatatan observasi yang menilai ada atau tidaknya perilaku, keterampilan, atau pengetahuan tertentu. Biasanya hasilnya hanya ya atau tidak tanpa penjelasan detail. Kegunaan dari checklist yaitu mencatat perilaku, memantau perkembangan, mendeteksi hambatan, dan membantu perencanaan program pembelajaran. Kelebihannya, ia efisien, komprehensif, mudah dibandingkan antar waktu. Kekurangan, tidak detail, bisa bias, dan hanya mencatat perilaku yang tampak. Contohnya, pencatatan ini dilakukan saat mengamati kemampuan sosial anak di taman bermain dengan cara memberi tanda checklist pada perilaku yang muncul. Yang kedua ada rating scale atau skala penilaian. Digunakan untuk mengukur tingkat atau intensitas perilaku, sikap, atau atribut psikologis dengan memberikan skor pada tingkatan tertentu. Tujuan dari rating scale mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif dan membandingkan individu atau kelompok. Kelebihannya, praktis, mudah dianalisis, hasilnya kuantitatif. Kekurangan, rentan bias subjektivitas, dan sering ada kecenderungan memilih jawaban tengah. Contohnya, skala angka 1-5, deskriptif atau jarang-jarang, atau skala Likert atau biasa disebut dengan sangat setuju sampai tidak setuju. Yang ketiga, ada catatan naratif. Catatan naratif adalah uraian deskriptif atau cerita tertulis tentang perilaku yang diamati. Jenisnya bisa berfokus, bebas, kronologis, atau tematik. Kegunaannya, memahami perilaku secara utuh dalam konteks nyata. Kelebihannya, kaya informasi, detail, fleksibel, menggunakan makna perilaku. Kekurangannya, memakan waktu lama, sulit dianalisis kuantitatif, dan rentan subjektif. Contoh, peneliti mencatat bahwa seorang siswa terlihat diam, tidak banyak bicara, dan cenderung menarik diri saat kegiatan menggambar berlangsung. Yang keempat, ada running record. Running record mencatat setiap perilaku atau ucapan subjek secara terus-menerus dan kronologis selama observasi. Tujuannya, memperoleh gambaran lengkap tentang urutan kejadian. Kelebihannya, data detail dan menyeluruh. Kekurangan, melelahkan dan membutuhkan waktu lama. Contoh dari running record itu mengamati dan mencatat interaksi sosial anak dengan teman sebaya. Yang kelima, time sampling. Time sampling dilakukan dengan mengamati perilaku pada interval waktu tertentu, misalnya setiap 5 menit sekali. Tujuannya, menghitung frekuensi atau durasi perilaku secara efisien. Kelebihan, hemat waktu dan cocok untuk banyak subjek. Kekurangannya, perilaku di luar waktu observasi bisa terlewat. Contoh dari time sampling itu mengukur keterlibatan siswa dalam kelas. Misalnya, setiap 5 menit dicatat apakah siswa memperhatikan guru atau justru sibuk dengan hal lain. Yang keenam, ada event sampling. Event sampling berarti mencatat setiap kali perilaku tertentu muncul tanpa memperhatikan waktu. Tujuannya, meneliti perilaku penting atau jarang terjadi. Kelebihan, fokus dan efisien untuk perilaku spesifik. Kekurangannya, tidak menggambarkan perilaku secara keseluruhan. Contoh dari event sampling, peneliti mencatat setiap kali perilaku tertentu muncul. Misalnya, mencatat setiap kali siswa memotong pembicaraan temannya saat diskusi kelompok berlangsung. Yang ketujuh, anecdotal record. Anecdotal record adalah catatan singkat tentang kejadian perilaku penting yang ditulis segera setelah terjadi, berisi deskripsi,
objek tanpa interpretasi pribadi. Kelebihannya, mudah dilakukan dan menggambarkan perilaku bermakna. Kekurangan, cenderung subjektif dan tidak sistematis. Contoh, ketika seorang siswa menunjukkan inisiatif membantu temannya yang kesulitan memahami tugas tanpa diminta, dan itu adalah hal penting, maka hal itu harus dicatat. Objektivitas dan bias dalam observasi psikologi. Objektivitas berarti kemampuan observer mencatat perilaku apa adanya tanpa dipengaruhi perasaan, prasangka, atau pendapat pribadi. Observer fokus pada fakta yang terlihat dan terdengar, bukan pada tafsiran atau opini. Sedangkan bias observasi adalah kesalahan sistematis dalam mencatat atau menafsirkan perilaku akibat faktor subjektif seperti harapan, pengalaman, atau emosi observer. Bias ini membuat hasil observer menjadi tidak murni dan tidak akurat. Bias bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti bias seleksi. Itu kalau subjek yang kita pilih tidak mewakili populasi. Lalu ada bias pengamat, itu karena harapan kita ikut memengaruhi hasil. Lalu ada bias konfirmasi, itu hanya mencari data yang sesuai dengan keyakinan. Lalu ada bias ingatan, itu biasa karena lupa. Dan ada efek Hawthorne, yaitu ketika orang berubah karena tahu bahwa ia sedang diamati. Supaya bias bisa dikurangi, kita bisa pakai pedoman observasi yang jelas, melatih observer, mencatat fakta tanpa opini, melibatkan lebih dari satu pengamat, dan kalau perlu, gunakan rekaman atau triangulasi data.